Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual yang penuh dengan ujian dan pencerahan dari seorang mantan pendeta yang akhirnya menemukan jalan hidayah dalam Islam. Sebuah kisah yang tidak hanya menggugah hati tetapi juga membuka pikiran kita tentang pencarian kebenaran sejati. Ingatlah kalian, apapun itu Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe dari video ini. Karena dengan dukungan kalian, kisah-kisah yang menginspirasi dan memberi manfaat bisa terus tersampaikan kepada lebih banyak orang. Jangan lupa juga menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Dan setiap sholawat yang kita ucapkan mendekatkan kita kepada rahmat dan keberkahannya yang tak terhingga. Michael Hayden, seorang pendeta berusia 40 tahun, hidup dalam keseharian yang penuh rutinitas ibadah dan pelayanan, dengan jemaat yang sangat menghormatinya. Setiap hari dimulai dengan doa pagi yang khusyuk di ruang pribadinya, kemudian diikuti dengan pemberitaan firman Tuhan di gereja yang besar, tempatnya memimpin ibadah. Jemaat gereja melihatnya sebagai sosok teladan, seorang pendeta yang tak hanya pintar berbicara, tetapi juga peduli pada kesejahteraan mereka. Michael merasa bangga dengan kehidupannya, beranggapan bahwa dirinya telah memberikan yang terbaik untuk umat dan keluarga, meski ia tahu ada sesuatu yang masih kurang dalam hatinya. Sejak kecil, ia diajarkan untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Kristen, namun semakin lama ia merasa semakin terjerat oleh tatanan ajaran yang ia percayai tanpa keraguan. Di malam hari, ketika ia merenung, ia sering merasa ada yang hilang dalam dirinya, seolah Tuhan tidak begitu dekat meskipun ia selalu berdoa dan beribadah. Ia teringat masa-masa kuliah teologinya, saat ia mendalami sejarah gereja dan ajaran Kristen yang lebih dalam, dan mulai timbul keraguan tentang banyak hal yang ia terima begitu saja. Ada banyak pertanyaan dalam benaknya tentang konsep Trinitas dan peran Yesus, yang semakin terasa bertentangan dengan ajaran dasar dalam Taurat dan Alkitab itu sendiri. Namun, Michael terus menekan perasaan ini dan melanjutkan tugasnya sebagai pendeta, berusaha memberi pelayanan terbaik bagi jemaat yang terus menunjukkan rasa hormat dan kebanggaan padanya. Meski begitu, Michael merasa ada yang kosong dalam dirinya, sebuah pencarian kebenaran yang lebih dalam, yang tak bisa lagi ia hindari. Pada suatu malam yang dingin, Michael duduk di ruang kerjanya dengan Alkitab terbuka di meja, merenung panjang tentang ajaran-ajaran yang selama ini ia percayai. Ia mulai membaca ulang bagian-bagian yang membahas tentang Trinitas dan ketuhanan Yesus, menemukan banyak inkonsistensi yang tak bisa ia jelaskan secara memadai. Keraguannya semakin mendalam ketika ia berbincang dengan beberapa kolega sesama pendeta, yang mencoba meyakinkannya bahwa keyakinan mereka adalah yang benar tanpa memberikan jawaban yang memuaskan bagi pertanyaannya. Di tengah kebingungannya, Michael mulai menyadari bahwa banyak ajaran yang ia terima adalah hasil dari konsili-konsili gereja yang berubah seiring waktu, bukan ajaran yang murni berasal dari kitab suci. Hatinya dipenuhi kebingungan, karena meskipun ia ingin tetap setia kepada gereja dan jabatannya, ia merasa ada yang tidak beres dengan ajaran-ajaran tersebut. Ia mulai mempelajari sejarah gereja lebih dalam, dan semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa banyak doktrin Kristen yang tidak sesuai dengan ajaran asli yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Sebuah pertanyaan besar terus menghantui pikirannya, mengapa gereja mengubah ajaran yang telah diterima selama berabad-abad, dan apa yang sebenarnya terjadi dengan ajaran Yesus yang sejati. Michael mulai merasa terasing, karena meskipun ia masih melayani jemaat, perasaan tidak puas dan keraguan yang mendalam terus mengganggu pikirannya. Setiap doa yang ia panjatkan terasa semakin hampa, seperti ada jarak antara dirinya dan Tuhan, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Pada titik ini, Michael merasa seolah sedang berdiri di persimpangan jalan, tidak tahu harus kemana, namun ia tahu bahwa sesuatu harus berubah dalam hidupnya. Michael, yang kini merasa terperangkap dalam keraguannya, memutuskan untuk mencari jawaban lebih lanjut di luar ajaran gereja, meskipun itu berarti ia harus menantang segala yang telah ia percayai. Ia mulai membaca buku-buku tentang sejarah agama-agama, dan menemukan banyak hal yang belum pernah ia dengar sebelumnya, tentang agama lain yang berbicara tentang Tuhan dengan cara yang berbeda. Ketika ia membaca tentang ajaran Islam, ada sesuatu yang membuat hatinya tertarik, terutama dalam konsep ketuhanan yang sangat berbeda dengan ajaran Trinitas. Semakin ia menyelami ajaran Islam, semakin ia merasa ada kejelasan dalam hati dan pikirannya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam Kristen. Michael mengunjungi sebuah masjid kecil di pinggiran kota, berbicara dengan seorang imam yang dengan sabar menjelaskan dasar-dasar ajaran Islam, dan setiap kata yang diucapkan imam seakan menyentuh relung hatinya. Ia merasa semakin yakin bahwa Islam menawarkan jawaban atas pertanyaannya yang selama ini mengganjal,
terutama mengenai siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika ia kembali ke gereja, ia mulai merasa asing dengan segala sesuatu, seperti ada dua dunia yang saling bertentangan dalam dirinya, satu dunia yang lama dan satu dunia yang baru ia temui. Michael mulai mengasingkan diri dari kegiatan gereja, memilih untuk merenung dan berdoa lebih banyak, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kebingungannya. Namun, semakin ia mencari, semakin ia merasa Allah sedang menunjukkan jalan yang benar kepadanya, meskipun ia belum sepenuhnya siap untuk meninggalkan segala yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Suatu malam, Michael bermimpi tentang cahaya yang terang benderang, dan suara yang mengarahkannya untuk mengucapkan kalimat yang tidak ia mengerti sebelumnya, Maksi Lailahailallah, yang terasa seperti panggilan dari Tuhan untuk memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Michael semakin merasa terjebak dalam ketidakpastian, dan ketika ia mulai mempertanyakan ajaran yang selama ini ia terima dengan sepenuh hati, ia memutuskan untuk berbicara dengan beberapa kolega sesama pendeta. Dalam diskusi yang semakin intens, Michael menanyakan tentang inkonsistensi dalam ajaran Trinitas dan klaim Yesus sebagai Tuhan, namun jawabannya justru semakin membuat hatinya ragu. Salah seorang pendeta senior menanggapi dengan meremehkan, mengatakan bahwa itu adalah ujian iman, dan bahwa hanya mereka yang memiliki iman yang kuat yang bisa menerima kebenaran tersebut. Mendengar tanggapan tersebut, Michael merasa kecewa dan semakin terasing, seolah-olah pertanyaan yang sah dianggap sebagai dosa atau kekurangan iman. Semakin ia mencari penjelasan, semakin ia merasa bahwa jawaban yang diberikan oleh gereja hanya menghindar dari pertanyaan-pertanyaan mendalam yang ia ajukan. Suasana di gereja pun semakin menekannya, karena rekan-rekannya mulai memperhatikannya dan mulai menganggapnya sebagai orang yang tidak lagi sepenuhnya setia pada ajaran gereja. Ia merasa seperti seorang asing di dalam dunia yang dulu sangat ia cintai, dan kegelisahan ini semakin mengganggu setiap aspek hidupnya, termasuk hubungannya dengan keluarganya. Bahkan saat berdoa, ia merasa bahwa doa-doanya hanya berputar-putar tanpa mendapatkan jawaban yang jelas, dan ia merasa Tuhan semakin jauh dari dirinya. Michael terus merenung, mencari jawaban yang lebih dalam, namun ia merasa semakin kesepian dan semakin tidak nyaman berada dalam lingkaran gereja yang dulu begitu ia hargai. Di tengah kebingungannya, Michael merasa seolah-olah ia berada di persimpangan jalan yang berat, dan ia harus mengambil keputusan yang mungkin akan mengguncang segala yang ia percayai. Suatu malam, setelah hari yang penuh kegelisahan, Michael terlelap dalam tidur yang sangat dalam, dan dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang sangat mengesankan. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruang gelap yang sangat luas, tanpa arah dan penuh ketakutan, seolah-olah dunia ini tidak memiliki tujuan atau cahaya. Namun, di tengah kegelapan yang mencekam, sebuah cahaya yang sangat terang tiba-tiba muncul dan menyinari dirinya, membawa kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya itu datang dari arah yang tidak terlihat, namun terasa begitu dekat, dan suara lembut yang penuh kedamaian mengiringi, Maksi Lailahailallah, tiada Tuhan selain Allah. Michael terperangah mendengar kata-kata itu, seakan-akan suara itu datang langsung dari langit, memberikan rasa aman dan kedamaian yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Begitu bangun, ia merasa hatinya dipenuhi kedamaian yang luar biasa, namun juga kebingungan yang mendalam, karena kata-kata itu begitu asing dan penuh makna. Ia tahu bahwa mimpi itu bukanlah sekadar mimpi biasa, melainkan sebuah panggilan yang harus ia hadapi, dan ia merasa bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya. Perasaan ini membawa Michael untuk mencari tahu lebih jauh tentang arti mimpi tersebut, dan ia mulai membuka kitab-kitab agama lain, termasuk Al-Quran, untuk mencari pemahaman lebih dalam. Ia merasa semakin tertarik pada ajaran Islam, terutama tentang konsep Tuhan yang Esa, yang berbeda dengan apa yang selama ini ia percayai dalam ajaran Kristen. Mimpi itu seperti membuka pintu bagi Michael, memberi terang dalam kegelapan hatinya, dan ia merasa bahwa hidupnya telah memasuki fase baru yang penuh dengan pencarian akan kebenaran. Michael tidak pernah menyangka bahwa kematian mendadak pendeta senior yang sangat dihormati oleh jemaat gereja akan menjadi momen yang mengguncang imannya lebih dalam lagi. Pendeta yang selama ini menjadi panutan dan pembimbing spiritual bagi banyak orang, tiba-tiba meninggal setelah menderita penyakit yang tak terdiagnosis dengan jelas, meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Sebelum meninggal, pada hari-hari terakhirnya, pendeta senior tersebut sempat mengungkapkan keraguan yang dalam tentang doktrin gereja dan mulai mempertanyakan ajaran Trinitas yang selama ini diajarkan. Bahkan, ia sempat berdoa di hadapan beberapa orang terdekatnya, dengan suara lirih mengatakan, "Ya Isa, doakan aku bisa bertemu dengan engkau dan Muhammad di akhirat kelak," yang membuat semua yang mendengarnya terkejut. Michael merasa kaget dan bingung dengan kata-kata terakhir pendeta senior itu,
karena selama ini ia selalu menganggap pendeta tersebut sebagai figur yang paling setia kepada ajaran gereja. Mendengar perkataan itu, hati Michael seperti disayat, karena ia mulai menyadari bahwa keraguan yang ia rasakan bukan hanya miliknya, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai teladan iman. Perkataan terakhir pendeta senior itu membuat Michael semakin meragukan segala yang telah ia percayai, dan ia merasa semakin terasing dari ajaran gereja yang selama ini ia percayai tanpa pertanyaan. Dalam suasana penuh kesedihan dan kebingungan, Michael merasa bahwa ia berada di titik balik dalam hidupnya, dan bahwa kematian pendeta senior tersebut bukanlah kebetulan. Ia mulai merenungkan makna perkataan pendeta itu, dan dalam hati kecilnya, ia merasa seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya, mengarahkannya pada jalan yang berbeda. Kematian pendeta senior ini menjadi titik awal bagi Michael untuk menyelami lebih dalam lagi pencarian akan kebenaran, dan ia semakin yakin bahwa jawabannya mungkin tidak ditemukan di tempat yang selama ini ia anggap sebagai jalan hidupnya. Setelah mimpi yang penuh makna dan kebingungan yang semakin mendalam, Michael merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan panggilan yang semakin kuat di hatinya, dan memutuskan untuk mencari agama lain yang dapat memberikan jawaban atas keraguannya. Ia mulai membuka Al-Quran dengan penuh rasa ingin tahu, merasa seperti menemukan pintu yang selama ini terkunci, dan setiap ayat yang ia baca memberi rasa kedamaian yang tak pernah ia temui sebelumnya. Michael merasa bahwa Islam menawarkan jawaban yang jelas dan tidak ambigu tentang Tuhan yang Maha Esa, sebuah konsep yang sangat berbeda dengan Trinitas yang selama ini ia ajarkan kepada jemaatnya. Dalam pencariannya, Michael mulai berbicara dengan beberapa tokoh Muslim, yang dengan sabar menjelaskan prinsip-prinsip dasar Islam, dan ia merasa semakin tertarik dengan kesederhanaan dan kejelasan ajaran tersebut. Setiap diskusi yang ia lakukan dengan para Muslim membuatnya merasa lebih tenang, dan dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa itulah kebenaran yang selama ini ia cari. Michael merasa bahwa dalam Islam, ia bisa kembali kepada Tuhan yang sejati, tanpa keraguan, dan tanpa konsep-konsep yang membingungkan yang telah ia terima dalam ajaran Kristen. Ia menemukan kedamaian yang luar biasa dalam doa-doa Islam, terutama dalam kalimat, La ilaha illallah, yang terasa begitu dalam dan penuh makna. Semakin banyak waktu yang ia habiskan untuk memahami Islam, semakin ia merasa yakin bahwa inilah jalan yang benar, dan hatinya terasa penuh dengan keyakinan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Michael menyadari bahwa apa yang ia cari selama ini bukanlah pengetahuan teologi atau doktrin yang rumit, melainkan kedamaian batin yang hanya bisa ditemukan dalam agama yang benar. Tanpa ragu, Michael memutuskan bahwa ia harus memeluk Islam, karena ia merasa telah menemukan hidayah yang tak terbantahkan, yang mengubah seluruh pandangannya tentang hidup dan Tuhan. Michael mulai menjauhkan diri dari gereja, karena ia merasa bahwa hatinya sudah tidak lagi berada di sana, dan ia merasa perlu untuk memulai perjalanan spiritual yang lebih mendalam. Ia memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam keputusan besar ini, dan memilih untuk menjalani hidup yang lebih sederhana, jauh dari kemewahan dan hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Ia berkelana ke berbagai kota, mengunjungi masjid-masjid dan menghadiri ceramah-ceramah dari ulama-ulama yang sangat dihormati, untuk menggali lebih dalam tentang ajaran Islam. Selama perjalanan ini, Michael berdiskusi dengan banyak orang, mulai dari umat Muslim yang sederhana hingga para intelektual dan ulama, untuk memahami setiap aspek Islam dengan lebih mendalam. Hatinya semakin mantap dan yakin bahwa Islam adalah jalan hidup yang benar, dan setiap pengetahuan yang ia peroleh semakin menguatkan tekadnya untuk memeluk agama ini. Setiap ceramah yang ia hadiri memberi perspektif baru tentang bagaimana hidup sebagai Muslim yang taat, dan ia merasa bahwa hidupnya semakin menemukan arah yang jelas. Michael juga mulai mempelajari bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan kedamaian, yang sangat berbeda dengan pengalaman spiritual yang selama ini ia alami. Ketika ia berdoa di masjid, ia merasakan kedekatan dengan Tuhan yang tak terlukiskan, seolah-olah Allah mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan, dan memberinya ketenangan yang mendalam. Hatinya semakin mantap, karena ia merasa bahwa Islam memberikan segala jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya yang selama ini belum terjawab. Ia tahu bahwa keputusan untuk memeluk Islam bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa inilah jalan yang harus ia ambil untuk menemukan kedamaian sejati dalam hidupnya. Setelah memutuskan untuk memeluk Islam, Michael merasa sebuah kedamaian yang luar biasa, namun ia juga sadar bahwa perjalanan hidupnya tidak akan mudah, dan tantangan besar sudah menantinya. Keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya, tidak dapat menerima keputusannya untuk berpindah agama, dan hubungan mereka menjadi semakin tegang seiring berjalannya waktu. Michael juga mulai dijauhi oleh sebagian teman-teman lamanya,
yang merasa terkejut dan bahkan kecewa dengan keputusan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap iman Kristen. Ia merasa kesepian dan terasing, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan untuk memeluk Islam adalah yang benar, dan ia tidak akan mundur dari jalan ini. Setiap hari, ia menghadapi ujian, baik dari luar maupun dalam dirinya sendiri, namun keyakinannya semakin kuat bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Michael merasa bahwa meskipun orang-orang di sekitarnya mulai menjauh, ia tidak pernah merasa sendirian, karena ia merasa dekat dengan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Ia mulai lebih aktif terlibat dalam kegiatan masjid, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan semakin merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih mulia. Namun, ujian yang datang tidak berhenti begitu saja, dan ia seringkali merasa terpuruk, terutama ketika ia melihat bagaimana orang-orang yang dulu dekat dengannya menjauh atau mengkritiknya. Meskipun demikian, Michael tetap yakin bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus ia hadapi, dan ia percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian yang lebih berat daripada kemampuannya untuk menghadapinya. Setiap kali ia merasa lelah dan tertekan, ia mengingat mimpinya yang pertama, cahaya yang menerangi hatinya, dan kata-kata, "Maksi la ilaha illallah," yang menguatkannya untuk terus berjalan di jalan yang telah ia pilih. Setelah banyak pertimbangan dan pencarian spiritual, Michael akhirnya memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di sebuah masjid kecil yang tersembunyi di pinggiran kota, di hadapan seorang imam yang bijaksana. Saat mengucapkan kata-kata, "Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu," Michael merasa seolah beban hidupnya yang selama ini berat terangkat. Hatinya dipenuhi kedamaian yang tak terlukiskan, dan ia merasa seolah-olah telah menemukan jalan yang selama ini ia cari, jalan yang membawa ketenangan sejati. Perasaan ini sangat berbeda dengan segala yang ia rasakan sebelumnya dalam kehidupannya sebagai seorang pendeta Kristen, yang penuh dengan keraguan dan kebingungannya. Michael merasa bahwa dalam Islam, ia telah menemukan kebenaran yang jelas dan tidak membingungkan, serta hubungan yang lebih erat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan untuk memeluk Islam ini adalah titik balik besar dalam hidupnya, yang memulai perjalanan baru yang penuh tantangan dan harapan. Setelah bersyahadat, Michael mulai menyadari bahwa ia telah melakukan hijrah, bukan hanya berpindah agama, tetapi juga berpindah ke cara hidup yang lebih selaras dengan hati nuraninya. Meski ia merasa lega dan damai, Michael juga tahu bahwa hidupnya tidak akan langsung menjadi mudah, dan ia harus menghadapi banyak ujian yang datang dengan keputusan besar ini. Dalam hatinya, ia meyakini bahwa Allah akan membimbingnya melalui setiap kesulitan yang akan datang, dan ia harus tetap teguh dengan iman yang baru ditemukannya. Michael merasa bahwa ia telah menjalani sebuah transformasi spiritual yang mendalam, dan dengan penuh keyakinan ia melangkah ke masa depan yang penuh harapan dan cahaya. Setelah memeluk Islam, Michael mulai bekerja di sebuah lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, sebuah pekerjaan yang memberinya kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Di sana, ia merasa sangat bersyukur karena dapat mengaplikasikan ilmu yang ia miliki untuk membantu orang lain, terutama anak-anak kurang mampu yang membutuhkan pendidikan yang layak. Michael juga mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak yang datang dari keluarga miskin, dan ia merasa bahwa setiap saat yang ia habiskan untuk mengajar adalah berkah dari Allah. Kehidupan barunya sebagai Muslim memberinya banyak kesempatan untuk mendalami ajaran Islam dengan tekun, belajar tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Setiap hari, ia semakin merasa lebih dekat dengan Allah, karena melalui amal baik dan ibadah yang dijalankannya, ia merasakan kedamaian batin yang luar biasa. Michael merasa bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, dan bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, bernilai di mata Allah. Ia mulai beribadah dengan lebih khusyuk, dan merasa bahwa salat bukan hanya sekadar ritual, tetapi komunikasi langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan barunya juga memberinya kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang yang memiliki keyakinan yang sama, saling mendukung dalam kebaikan, dan bersama-sama menciptakan kedamaian di sekitar mereka. Michael merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna, karena ia tidak hanya mengejar duniawi, tetapi juga mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Meskipun banyak yang masih memandang sinis terhadap keputusannya, Michael tetap yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah benar, dan bahwa Allah akan membimbingnya untuk terus berada di jalan yang lurus. Setelah memeluk Islam, Michael menghadapi banyak kesulitan yang tidak terbayangkan sebelumnya, mulai dari kehilangan teman-teman lama hingga ditinggalkan oleh sebagian keluarga. Ia pernah ditipu oleh seseorang yang mengaku Muslim, yang memanfaatkan kebaikan hatinya, dan itu membuatnya merasa kecewa dan semakin meragukan orang-orang di sekitarnya. Meskipun begitu, Michael tidak pernah menyerah,
dan terus berusaha untuk menjaga hatinya tetap bersih, serta tidak menaruh dendam pada siapapun. Ia terpaksa bekerja serabutan untuk bertahan hidup, mulai dari pekerjaan yang sederhana hingga yang sangat berat, demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di setiap kesulitan yang ia hadapi, Michael selalu mengingat bahwa Allah tidak akan membiarkannya sendirian, dan bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses untuk memperkuat iman. Michael mulai belajar untuk lebih bersabar dan tawakal, menerima bahwa jalan yang ia pilih tidak akan selalu mudah, tetapi setiap langkahnya adalah ujian yang akan membawa pahala. Meskipun banyak orang yang mengecam dan menghindarinya, ia merasa bahwa hidupnya semakin bermakna, karena ia hidup sesuai dengan keyakinannya yang baru. Ia juga merasa bahwa meskipun tidak semua orang mengerti perjalanannya, Allah selalu memberikan petunjuk dan kekuatan untuk terus melangkah. Michael tidak lagi mencari pengakuan atau persetujuan dari orang lain, karena ia merasa puas dengan keputusan yang ia ambil, dan yakin bahwa inilah jalan yang harus ia jalani. Dengan segala kesulitan yang datang, Michael tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berserah diri, dan ia semakin dekat dengannya melalui setiap ujian hidup yang ia jalani. Setelah beberapa waktu menjalani kehidupan baru, Michael yang kini berganti nama menjadi Abdullah, merasa bahwa kini saatnya untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang telah ia peroleh. Ia mulai mengajar anak-anak tentang kedamaian Islam, mengenalkan mereka pada ajaran-ajaran yang penuh kasih sayang, kesabaran, dan saling menghormati. Abdullah merasa bahwa pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki kehidupan dan membentuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya dari segi pengetahuan, tetapi juga moral dan spiritual. Selain mengajar pelajaran umum, Abdullah juga mendalami karate, sebuah seni bela diri yang mengajarkan disiplin dan ketenangan, yang ia gunakan untuk melatih anak-anak dengan semangat yang sama. Karate menjadi alat untuk mengajarkan mereka tentang ketahanan, kerja keras, dan bagaimana mengontrol emosi, kualitas yang sangat dihargai dalam ajaran Islam. Meskipun kehidupan Abdullah sangat sederhana, ia merasa bahwa pengabdian kepada sesama melalui ilmu dan pelatihan adalah cara terbaik untuk mengabdi kepada Allah. Dalam mengajar, Abdullah sering mengingat bagaimana ia pernah merasa terasing dan bingung, dan bertekad untuk tidak membiarkan anak-anak yang ia ajar merasa demikian. Melalui setiap pelajaran, ia menyampaikan pesan kedamaian dan kejujuran, mengajak mereka untuk hidup dengan integritas dan selalu mencari kebenaran. Abdullah juga mengadakan kelas-kelas gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan membimbing mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap kali ia melihat anak-anak yang ia ajar tumbuh menjadi lebih disiplin dan berakhlak baik, hatinya dipenuhi kebahagiaan, karena ia merasa telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Setelah beberapa tahun, Abdullah mulai melihat perubahan yang sangat berarti dalam kehidupannya, terutama dalam hubungannya dengan keluarga. Istrinya, yang awalnya sangat terkejut dan bingung dengan keputusan Abdullah untuk memeluk Islam, perlahan-lahan mulai menerima perubahan tersebut. Istrinya yang seorang dokter, mulai mempelajari lebih dalam tentang Islam, dan melalui proses pencarian spiritualnya sendiri, ia akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan istri Abdullah untuk masuk Islam adalah titik balik dalam kehidupan mereka, yang mengukuhkan perjalanan mereka sebagai keluarga Muslim yang bahagia dan saling mendukung. Anak-anak Abdullah, meskipun pada awalnya sulit menerima perubahan agama orang tua mereka, akhirnya juga mulai memahami keputusan tersebut, dan beberapa dari mereka pun memeluk Islam. Abdullah merasa sangat bersyukur karena akhirnya keluarganya dapat bersatu dalam iman yang sama, dan mereka saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual mereka. Beberapa teman-teman dan jemaat gereja yang dulu mengenal Abdullah mulai terpengaruh oleh perubahan hidupnya, dan banyak di antaranya mulai mempelajari Islam lebih dalam. Beberapa dari mereka akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam, mengikuti jejak Abdullah dan istrinya, yang menjadi saksi hidup dari bagaimana Islam membawa kedamaian dan kebahagiaan. Abdullah merasa bahwa Allah telah memberinya berkah yang besar dalam hidupnya, karena ia kini tidak hanya memiliki keluarga yang penuh kasih, tetapi juga komunitas yang mendukung dan menguatkannya dalam setiap langkah. Ia semakin yakin bahwa keputusan untuk memeluk Islam adalah keputusan yang benar, dan ia berdoa agar semua orang yang ia kenal juga dapat menemukan jalan yang sama. Suatu hari, dalam sebuah acara besar yang diadakan oleh komunitas Muslim di kota tersebut, Abdullah berdiri di depan banyak orang, siap untuk menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh liku. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan orang, termasuk teman-teman lama, mantan jemaat gereja, serta orang-orang yang ingin mendengarkan kisahnya tentang perjalanan spiritualnya. Abdullah memimpin syahadat massal, di mana banyak di antara mereka yang, seperti dirinya, telah menemukan kebenaran dalam Islam dan ingin memeluk agama ini dengan sepenuh hati.
Ia merasa sangat tersentuh dan terharu, melihat begitu banyak orang yang akhirnya menemukan jalan yang benar, yang selama ini tersembunyi dari mereka. Dalam doa, Abdullah mengingat perkataan terakhir pendeta senior yang dulu sangat dihormatinya, yang sebelum meninggal sempat mengungkapkan keraguannya terhadap doktrin gereja dan memohon kepada Isa, Yesus, untuk bertemu dengan Muhammad di akhirat kelak. Ya Isa bin Maryam, doakan aku bertemu engkau dan Muhammad Rasulullah di akhirat kelak, teriak Abdullah dalam doa, dengan suara yang penuh penghayatan. Ia merasa bahwa perkataan tersebut adalah simbol dari perjalanan panjangnya mencari kebenaran, dan kini, setelah bertahun-tahun, ia akhirnya telah menemukan jawaban yang ia cari-cari. Melalui acara itu, Abdullah tidak hanya membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia telah memilih jalan yang benar, tetapi juga memberikan bukti bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan kebenaran. Semua yang hadir dalam acara tersebut, yang termasuk mantan jemaatnya, turut bersyahadat bersama, meneguhkan keyakinan mereka dan mengikuti jejak Abdullah dalam menerima Islam sebagai agama mereka. Abdullah merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk merenung dan bersyukur kepada Allah, karena hidupnya kini penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan hidayah yang tak ternilai.